perkenalkan, saya Ajeng Alit. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Vokasi IPB Angkatan 58, Prodi Komunikasi Digital dan Media. Di sini saya akan memaparkan beberapa sejarah kamera dari masa ke masa. Mungkin langsung saja. Yang pertama, untuk yang pertama ada kamera obscura. Menurut sejarah, kamera pertama kalinya ditemukan pada sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan muslim legendaris yang bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Sebelum dipamerkan oleh Al-Haytham, pada zaman sebelum Masehi tercatat bahwa konsep ini telah ditemukan oleh seorang filsuf yang bernama Mozi pada zaman sebelum Masehi. Nah, buku karangan Al-Haytham kemudian dipelajari oleh ilmuwan barat seperti Joseph Kepler. Joseph Kepler ini lalu meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif. Nah, sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar, sebuah prinsip yang digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kamera daguerreotypes dan caletotypes. Nah, hampir 900 setelah ditemukannya kamera obscura, pada tahun 1937, Joseph Nestor Niepce yang kebangsaan Prancis ini menemukan konsep fotografi yang praktis, yang kemudian dinamakan sebagai daguerreotypes. Nah, setelah dilakukannya exposure pada kamera, gambar kemudian dibentuk melalui uap merkuri dan larutan niatrum klorida. Nah, setelah muncul daguerreotype ini, Henry Fox Talbot menyempurnakan proses terbentuknya gambar dan berhasil menjual caletotype ini pada sekitar tahun 1840-an. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kamera dry pellets atau plat kering. Nah, kamera plat kering ini mulai digunakan orang semenjak tahun 1857, 14 tahun kemudian. Nah, 14 tahun kemudian ini, kamera plat kering ini dimodifikasikan oleh Richard Clark Maddox yang berhasil menciptakan kamera plat basah yang memiliki kualitas dan kecepatan yang lebih baik dalam hal pengambilan gambar. Saat-saat itulah di mana tripod dan alat bantu lainnya yang membantu kamera tidak terlalu dibutuhkan untuk mengambil gambar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kamera Kodak dan kamera film. Jadi kalian yang lahir pada tahun 80-an atau 90-an pasti pernah mengenal atau melihat kamera yang menggunakan roll film di dalamnya. Yang kemudian roll film itu bisa dicetak menjadi sebuah foto. Nah, itu yang dinamakan kamera Kodak. Kamera film tersebut dinamakan Kodak yang kemudian mulai diperkenalkan kepada publik dan masyarakat sejak tahun 1888 sampai akhirnya di akhir abad ke-19, Eastman telah berhasil membuat berbagai model kamera film, termasuk kamera berbentuk kotak dan kamera lipat. Selanjutnya ada compact kamera dan Canon. Nah, sejarah kamera dilanjutkan dengan hadirnya kamera compact yang diteliti oleh Oscar Barnack. Nah, di penelitian itu di Leeds. Nah, Barnack ini menggunakan film 35 mm untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan pembasaran gambar dengan kualitas yang sangat baik. Nah, akhirnya pada 1913 terbentuklah prototipe Your Leica, kamera 35 mm yang tertunda pengembangannya karena adanya Perang Dunia Pertama. Nah, setelah beberapa kali mengalami pengembangan fitur, kamera Leica ini mulai dijual luas ke publik pada tahun 1923. Oke, selanjutnya ada kamera TLR dan SLR. TLR merupakan singkatan dari Twin Lens Reflex, sementara SLR merupakan singkatan dari Single Lens Reflex. Kamera TLR ini mulai dibuat oleh Franket dan Heideck Rolleiflex pada tahun 1928. Nah, kamera TLR ini sempat bertahan selama beberapa dekade dan cukup populer pada saat itu. Sebelum diciptakannya kamera SLR, sementara kamera SLR sebagai pengembangan lebih lanjut dari TLR mulai diproduksi semenjak tahun 1933 yang diperkenalkan oleh IHG Esanta. Nah, kamera SLR kompak pertama kali digunakan
menggunakan 127 raw film. Selanjutnya ada kamera analog. Kamera analog mulai muncul pada 1981 dari Sony Mavica, singkatan dari Magnetic Video Camera. Nah, ini adalah kamera analog pertama yang mencatat sinyal piksel terus-menerus sebagai mesin rekaman video. Kamera elektronik analog selanjutnya yang muncul di tahun 1986 bernama Canon RC701. Canon pertama kali menjadi produsen kamera yang mampu memotret perlombaan di event olahraga akbar, seperti uh, Olimpiade pada tahun 1984, yang juga memiliki andil dalam mencetak foto Yomiuri Shimbun dalam surat kabar Jepang. Sekarang ini aplikasi kamera analog banyak dipakai untuk CCTV. Oke, selanjutnya atau yang terakhir ini adalah kamera digital. Nah, beberapa dari jenis kamera pendahulunya yaitu kamera analog, terutama karena kamera digital ini tidak menggunakan raw film, tapi mampu menangkap dan menyimpan foto atau video pada kartu memori digital atau penyimpanan eksternal dengan sangat baik dengan resolusi yang sangat tajam. Nah, kamera digital saat ini banyak dipakai itu pada ponsel era sekarang. Hingga pada tahun 1992, muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Kemudian, pada tahun 1996, kamera digital pertama yang dirilis ke pasar konsumen adalah Kodak DC25, yang menggunakan teknologi compact flash. Kamera DSLR mulai ditemukan pada tahun 1999 dengan peluncuran Nikon D1 yang berhasil menekan biaya produksi kamera hingga 6.000 US dollar saja. Jenis kamera ini mampu menghasilkan gambar yang sangat baik dan resolusi tinggi untuk ukuran kala itu yaitu 2,74 MP. Mungkin dari kamera-kamera tersebut ada kalian yang mungkin mengetahuinya dan dari berbagai banyaknya kamera tersebut, pasti ada perubahan-perubahan yang dapat kita rasakan dan kita nikmati. Jenis kamera ini mampu menghasilkan gambar yang sangat baik dan beresolusi tinggi untuk ukuran kala itu, yaitu 2,74 MP. Mungkin sekian dari saya terkait sejarah kamera dari masa ke masa. Mungkin dari perkembangan tersebut ada beberapa hal yang dapat memudahkan kita untuk mengambil gambar seperti kamera digital yang tidak menggunakan raw film lagi, tetapi sudah dengan memori eksternal untuk menyimpan foto atau videonya. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi. Bye-bye.